Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon memperkenalkan diri, nama saya Iza Isan Fatoni dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 297 angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas besar tentang tinjauan keputusan penggunaan Steam sebagai platform digital game. Yuk. Nah, jadi sebelum kita mulai, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang Steam. Steam adalah platform game berbasis PC yang diluncurkan oleh Valve atau mungkin secara bahasa Indonesia itu Valve. Nah, jadi Steam salah satu platform game yang banyak digunakan oleh mayoritas gamer di seluruh dunia. Namun dia itu tidak berjalan sendiri, dalam arti dia tidak satu-satunya produk yang ada di dunia, tetapi dia memiliki beberapa pesaing seperti Ubisoft, Origin, dan Epic. Nah, oke, mungkin bisa dilanjut lagi. Di sini kami dalam laporan ini atau tugas kuesioner ini kami mendapatkan sebanyak 102 responden dalam waktu 14 Desember 2022 sampai 26 Desember 2022. Nah, di sini kami menggunakan dua parameter selain dari kuesioner yang ada tentang range dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, yaitu umur dan gender. Nah, namun sebelum mulai, saya akan mungkin cukup mencontohkan beberapa soal atau kuesioner dari kami. Nah, jadi kuesioner salah satu kami yang paling pertama adalah apakah Steam merupakan platform digital game terbaik? Karena memang dengan banyaknya pesaing seperti itu, otomatis akan itu jadi hal yang dipertanyakan. Nah, lalu yang kedua adalah saya membutuhkan Steam untuk memainkan game yang saya sukai. Karena memang bisa jadi bahwa game yang banyak orang atau banyak pengisi kuesioner ini itu ada game yang tidak tersedia dalam Steam ini. Nah, lalu selama menggunakan Steam, saya tidak pernah mengalami masalah. Yang namanya aplikasi ataupun sebuah produk itu pasti ada kendala. Entah dalam segi apapun, mungkin seperti platform kebanyakan dari banyak banyak error, banyak bug, banyak kendala yang membuat pengguna ini merasa tidak nyaman. Nah, lalu pertanyaannya adalah saya sudah mempertimbangkan dengan matang sebelum menggunakan Steam sebagai platform gaming. Nah, yang namanya aplikasi atau sebuah platform yang otomatis akan digunakan terus-menerus oleh pengguna tersebut, maka berarti dia sudah mempertimbangkan sebaik mungkin apakah dia layak atau dia cocok menggunakan Steam ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, saya merasa Steam sesuai dengan selera saya. Kadang sebuah platform game itu lengkap, tetapi atau mungkin ada yang tidak lengkap, tetapi banyak hal yang bisa mengubah selera pengguna tersebut seperti UI UX-nya atau secara promo-promonya dan masih banyak hal lain. Nah, selanjutnya saya sangat merekomendasikan Steam sebagai platform digital untuk bermain game. Yang berarti seorang pengguna atau nanti pengisi kuesioner ini dia itu merekomendasikan Steam ini sebagai platform game kepada teman-temannya atau kerabat atau orang yang dikenalnya karena dia sudah merasa nyaman, cocok dengan seleranya. Selanjutnya, nah, Steam udah digunakan seperti yang saya kutip tadi itu, karena selera ataupun banyak hal yang lain bisa jadi mereka bisa setuju ataupun tidak setuju apakah Steam ini mudah digunakan atau tidak, apakah UI UX-nya itu rumit atau cara download gamenya sulit, atau mungkin yang lain itu seperti apakah secara pembayaran game atau membeli game itu juga termasuk sulit atau tidak. Oke, selanjutnya saya sering lupa waktu ketika bermain game di Steam. Tidak bisa dipungkiri memang banyak mahasiswa atau banyak gamer itu ada beberapa yang selalu lupa waktu saat bermain game. Nah, di sini kami ingin
mempertanyakan kepada pengisi kuesioner apakah mereka banyak yang setuju ataupun tidak setuju. Ya, mungkin selanjutnya, nah, harga game di Steam terjangkau. Karena ini adalah salah satu platform game berbayar dan memang di PC juga rata-rata game berbayar. Kita ingin mengetahui apakah di Steam itu termasuk mahal atau murah atau netral. Di sini ada pertanyaannya. Yang terakhir adalah promo atau diskon game di Steam sangat menarik. Di sini namanya hal yang berbau produk pasti selalu mengadakan diskon atau promo demi menarik peminat ataupun hmm, memberi kebaikan ya, mungkin bisa disebut bahwa oh ya ada suatu game yang gratis dan mereka ingin membeli. Nah, maka ini akan jadi pertanyaan apakah platform game Steam ini sering atau promo tersebut menarik. Oke, mungkin itu aja hanya 10 pertanyaan. Kita akan lanjut ke uji validitas terlebih dahulu. Karena di sini ada 10 soal, mohon maaf ini yang terakhir saya lupa tulis. Dari 10 soal alhamdulillah kami valid semua. Jadi sudah kami hitung dari hitung dan R tabelnya menandakan bahwa dia valid semua. Dan bisa dilanjut. Nah, pada uji reliabilitas kan sudah ada patokan atau syarat requirement tertentu bahwa dia itu termasuk reliabilitas sangat tinggi sampai reliabilitas sangat rendah atau berarti tidak reliable. Dan di sini, nah di sini angka menunjukkan bahwa angka menunjukkan bahwa di sini kami reliabilitasnya cukup tinggi atau mungkin selalu di atas rata-rata karena tertulis di bawah bahwa reliabilitas sangat tinggi. Sudah kami hitung dengan varian B, lalu J varian S, dan varian T dengan R11. Nah, ini adalah angka-angka yang kami dapatkan di atas ini dari 10 soal tersebut dan pengisi isinya. Nah, lalu pada visualisasi data di sini saya tidak terlalu banyak memberikan gambar ataupun visualisasi karena memang dari selain dari kuesioner tersebut kami kan hanya menggunakan gender dan umur dan itu memang tidak kami masih belum bisa menemukan suatu cara agar dua parameter ini itu bisa kami satukan menjadi satu maka saya buat sendiri-sendiri. Nah, pada gender sendiri bisa kita lihat bahwa 90,1% itu adalah laki-laki atau pria yang mengisi kuesioner ini dan sisanya sebanyak 9,9% perempuan. Yang berarti memang bisa dikategorikan bahwa yang mengetahui Steam, platform Steam ini adalah mayoritas laki-laki dan sedangkan perempuan itu cukup sedikit. Nah, lalu pada umur di sini kita bisa lihat dari range 18 sampai 25 tahun yang mengisi umur ini didominasi oleh umur 19 sebanyak 47,1% sampai 30 dan diikuti oleh umur 20 sebanyak 37 pengisi yang dengan presentase 36,3%. Berarti di sini saya bisa menyimpulkan bahwa memang mayoritas pengguna Steam itu tergolong muda ya karena juga masih termasuk ada umur 25 dan 24. Mungkin masih ada umur-umur yang lain tapi bisa saya jujur saja saya membagikan kuesioner itu hanya kepada teman-teman saya sendiri seperti teman kelas, teman kampus, beda kampus pun juga apalagi mungkin teman-teman dari SMP dan sebelumnya. Itulah mengapa secara umur yang saya dapatkan mayoritas diisi oleh 19 dan 20 paling tinggi. Nah, lalu saya pada visualisasi data pertanyaan, saya hanya akan berikan satu saja yang tentang apakah Steam adalah platform game terbaik. Nah, di sini dirilis ya, 1 adalah sangat tidak setuju dan 5 adalah sangat setuju. Di sini nomor 1 didominasi oleh
nomor 4 yang berarti setuju, bukan sangat setuju. Sebanyak 44 pengisi yang memiliki persentase 43,6% dari total 100% tersebut. Dan diikuti oleh sangat setuju sebanyak 35 dengan persentase 34,7. Di sini menandakan bahwa sangat setuju ya. Dan sangat setuju, mohon maaf, setuju lebih tinggi daripada sangat tidak setuju. Berarti menandakan bahwa memang Steam ini bukanlah platform game terbaik karena memang dia pasti memiliki pesaing. Semua produk pasti selalu memiliki pesaing, namun apakah dia masih bisa bersaing? Itulah pertanyaannya. Dan di sini masih terjawab cukup bagus atau cukup terbukti bahwa Steam juga masih salah satu platform terbaik karena didominasi oleh angka 4 dan 5 yang berarti setuju dan sangat setuju. Oke, lanjut. Nah, di sini output program Python ya. Pada output program Python ini saya mencoba, yang bertanya saya katakan tadi, mencoba untuk menggabungkan umur dan gender. Di sini seharusnya tampil scatter plot, cuman karena memang dari parameternya itu kurang cocok untuk digabung, maka tampillah seperti ini. Bisa dilanjut. Lalu ada interpretasi model. Jadi di sini terbaca bahwa variabel enter atau remove pada model 1 ini terdapat 10 variabel, maksudnya 10 pertanyaan, tidak ada variabel yang diubah. Lanjut. Nah, di sini uji simultan pada gambar ini, yaitu ada regression dari residual dan total. Pada total yang kolom ini, maaf, itu terdapat 5.075,050 dengan DF 10, min square masih sama dengan angkanya, hanya dimajukan komanya menjadi 507,505. Lalu ada pada residual dia memiliki DF 90 dan akhirnya memiliki total 100. Nah, pada uji parsial ini karena memiliki 10 variabel, di sini untuk standar errornya terlihat 0. Lalu ada standar koefisien, berarti memang kurangnya untuk berapa angka dia tidak efisien. Itu bukan mayoritas ya, semua itu berada di bawah 0,200. Lalu ini pada T adalah hasil perhitungan dari kedua ini. Lalu ada C, di sini hanya yang atas saja. Yang terlihat pada variabel dari 1 sampai 10 itu 0. Lanjut. Nah, pada evaluasi model R dan S, di sini ada R-nya yaitu 1000 dan R-score-nya 1000. Sama 1000 dan standard error of the estimate berarti perkiraan error itu 0. Nah, jadi ini saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, seperti yang cukup banyak kesalahan yang saya ucapkan, seperti itu berbelit. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.